Di kisah sebelumnya, setelah Jong Hyun mengalahkan Matthew Tyler yang menggunakan relik Pakumis, kemudian mendapatkan potongan dari relik grid yang dia cari, Jong Hyun langsung mencari tuh cara bagaimana untuk merestorasi relik yang ada di ambang kematian. Satu hal yang terpikir di kepala Jong Hyun itu adalah mengembalikan ingatan dari Kwok Taek-jeon, tua bangka yang pernah mengkhianatinya. Nah, untuk memuluskan rencananya, Jong Hyun sudah berhasil mengirim Yang Chen membawa foto yang bisa membalikan ingatan dari Kwok Taek-jeon. Tentu seru melihat bagaimana Pak Tua ini bereaksi setelah tahu kalau biang masalah dari segala kerugiannya adalah dirinya sendiri. Nah, tanpa pakai lama, mari kita masuk di alur cerita Kaisar Relik part 18. Ilya yang berhasil mencuci ingatan dari Yang Chen mengabari Jong Hyun kalau semua sudah beres. Yang Chen pun diawasi oleh Sol Ah dan melihat kalau Yang Chen sudah masuk di dalam gedung TKBM. Saat masuk di dalam ruangan Kwok Taek-jeon, Yang Chen langsung mengatakan beragam fakta dari ingatan masa lalunya. Mulai dari Jong Hyun adalah pegawai TKBM hingga Kwok Taek-jeon itu pernah mengkhianati Jong Hyun dengan bersekongkol bersama Yang Chen. Kwok Taek-jeon tentu saja marah. Dia tidak percaya omong kosong tersebut. Tapi Yang Chen bilang gerak-gerik Jong Hyun itu memang selaras dengan ingatannya. Apalagi saat pria tersebut menerobos masuk dalam penjara untuk menghajar Joshua, sang Raja Takdir. Untuk meyakinkan Kwok Taek-jeon, Yang Chen pun memberi foto dari relik Merlin pada Kwok Taek-jeon. Saat relik ini dialiri sedikit dominasi, Kwok Taek-jeon mulai menyusuri ingatan masa lalunya. Kwok Taek-jeon melihat beragam hal yang menyenangkan, mulai dari relik yang tidak pernah dia lihat sudah berada di tangannya, kemudian TKBM sukses hingga dirinya mendapat gelar 4 Emperor. Kwok Taek-jeon juga melihat fakta yang membuatnya tegang. Dia melihat prosesnya menghasut Yang Chen untuk mengkhianati Jong Hyun. Kwok Taek-jeon ternyata ingin menyingkirkan Jong Hyun karena penggali tersuksesnya tersebut mulai meminta relik medis tingkat atas. Setelah melihat semua hal tadi, Kwok Taek-jeon merasakan sakit kepala seperti semua orang yang ingatannya kembali. Dia tentu saja tidak menerima kalau ingatan itu adalah fakta. Di tengah amukan karena amarah yang dia rasakan, Kwok Taek-jeon berhasil ditenangkan oleh Kwok Hyun-soo, kerabatnya sendiri. Jong Hyun yang tahu kalau Kwok Taek-jeon mulai mereda menelpon Pak Tua tadi untuk menyiram bensin di api amarahnya. Jong Hyun bilang kalau pasti Kwok Taek-jeon sedang terkejut sekarang karena bingkisan yang dia berikan lewat Yang Chen. Kwok Taek-jeon yang penuh amarah menyerang Yang Chen karena merasa pria ini telah mengkhianatinya. Mendengar pertengkaran mereka dari kejauhan, Jong Hyun tersenyum. Dia bahkan melanjutkan teleponnya dengan Kwok Taek-jeon. Dia meyakinkan Kwok Taek-jeon akan hal yang terjadi di masa depan yang dilihat oleh Kwok Taek-jeon tadi. Jong Hyun menyebutkan semua proyek strategis yang bakal dilakukan oleh Kwok Taek-jeon. Kwok Taek-jeon tercengang karena semuanya ternyata benar. Jong Hyun menyudutkan Kwok Taek-jeon dengan mengatakan kalau ingatan yang didapat Kwok Taek-jeon tadi itu hanya sepotong dan Jong Hyun mengetahui segalanya. Jong Hyun akan selalu selangkah lebih maju hingga Kwok Taek-jeon membayar harga yang pantas telah mengkhianati Jong Hyun. Kwok Taek-jeon makin tenggelam dalam amarahnya setelah diprovokasi oleh Jong Hyun. Setelah membuat Kwok Taek-jeon menggila, Jong Hyun mendapat telepon dari Edward. Mereka sudah mendapat titik terang tentang relik grid yang sudah mati. Edward melaporkan kalau Joy Allenby atau adik dari Jong Hyun itu adalah peneliti handal di tengah mereka. Jong Hyun tentu senang mendengar adiknya adalah orang yang sangat berbakat. Beberapa hari kemudian, Jong Hyun pun mendatangi Grave Company yang dikelola oleh Edward. Dia bertemu Joy yang mengatakan kalau relik ini belum sepenuhnya terrestorasi. Bahkan jika berhasil pun reliknya harus membuat makam untuk bisa digunakan. Jong Hyun tenang dengan hal itu. Menurutnya menggali makam sudah menjadi keahlian mereka. Jadi untuk apa mereka khawatir? Jong Hyun hanya butuh Joy untuk menunda merestorasi relik grid hingga persiapan mereka selesai. Jong Hyun akan menyiapkan seluruh anggotanya untuk menggali makam grid. Hal ini sepertinya akan mudah karena Joy juga tahu letak makam grid akan dibentuk, yaitu di Grand Canyon. Jong Hyun kemudian menginformasikan kepada semua orang untuk bersiap. Jae-ha tentu saja menjadi orang yang paling sibuk karena dia harus merestorasi semua relik utama sebelum makam terbuka.
Kemudian untuk menjadikan gerakan mereka lebih efisien, Jong Hyun akan meninggalkan Mansion Irene dan mencari markas yang lebih dekat dengan Grand Canyon. Irene tentu sedih, tapi dia tidak punya alasan untuk menahan Jong Hyun lebih lama. Jadi dia memutuskan untuk membantu Jong Hyun di penggalian makam Grid nanti. Selain mendapat Irene, Jong Hyun ternyata juga memanggil Dan. Mereka harus siap dalam kekuatan penuh karena makam ini tentu saja begitu penting. Semua persiapan pun dimulai keesokan harinya. Mereka semua sudah sampai di kota terdekat dari Grand Canyon. Satu orang yang tampak begitu semangat adalah Jae-ha, orang yang tidak pernah disangka akan bersemangat. Pria ini ternyata mendapat jackpot saat melakukan pameran kemarin. Dia mendapat relik Michelangelo milik Julian setelah pameran yang terjadi. Saat mengikat kontrak dengan relik ini, semua relik seniman Renaissance milik Jae-ha saling mendukung. Akurasi dan kecepatan Jae-ha untuk melakukan restorasi berkembang cepat. Melihat Jae-ha sangat senang, Jong Hyun memanfaatkan keadaan tersebut. Jong Hyun menambahkan lagi satu pekerjaan baru bagi Yoo Jae-ha. Dia ingin raja penipu tersebut menduplikat Munin, relik yang bisa mengembalikan ingatan di kehidupan sebelumnya. Jong Hyun ternyata ingin melakukan hal gila. Dia ingin mengembalikan semua ingatan Kwok Taek-jeon. Dia tidak sabar melihat mantan bosnya tersebut mengingat semua kejahatan yang telah dia lakukan. Setelah semua persiapan selesai, Jong Hyun tinggal melakukan satu hal. Dia menelpon Joy dan mengatakan sekarang adalah waktunya makam Grid untuk terbuka. Saat makam ini terbuka, dalam sekejap pilar cahaya yang muncul menjadi berita internasional. Semua orang sadar kalau itu adalah salah satu dari 7 makam utama. Dan tentu saja mereka akan berebut melakukan penggalian. Melihat makam Grid terbuka, Rothschild atau Prometheus sangat marah karena dia sudah yakin telah mengakhiri makam Grid. Tapi Eve mengatakan kalau mereka teledor yang membuat relik yang hampir mati itu malah dicuri oleh orang lain dan berhasil direstorasi oleh seseorang. Rothschild sangat marah, makanya dia memutuskan untuk bergerak secara langsung. Selain Pandora, tentu saja pihak TKBM tidak akan melewatkan kesempatan ini. Namun saat mereka sampai di Grand Canyon, mereka langsung melihat fenomena aneh. Ada puluhan pilar cahaya yang muncul di depan mereka yang menandakan ada beberapa pintu palsu di sana. Pintu palsu ini tentu dibuat oleh Yoo Jae-ha. Dengan 3 relik senimannya, Jae-ha berhasil membuat puluhan pintu palsu. Dengan begini tim penggali lain akan bingung dan tim Jong Hyun bisa menggali makam dengan mudah, yaitu teorinya. Tapi sayang, hal itu ternyata tidak segampang kedengarannya. Jae-ha sableng malah lupa mana pintu asli yang jadi akses masuk ke dalam makam. Jong Hyun hampir meremukkan Jae-ha, apalagi sekarang dia punya masalah baru karena relik gagak tiba-tiba tidak berfungsi. Untung saja dia masih punya kru seperti Miller yang punya relik Sugeliang dan relik Sobok yang penuh pengetahuan untuk mencari di mana pintu masuk. Setelah beberapa saat, Jong Hyun kemudian menemukan di mana pintu masuk makam tersebut. Miller kemudian sadar kalau ada tim penggali yang mengikuti mereka. Mengalahkan semua tim penggali itu sebenarnya mudah, tapi Jong Hyun tidak mau membuat keributan lebih lanjut karena bisa saja pintu yang mereka masuki diketahui oleh semua orang. Makanya dia akan membuat tim penggali tadi masuk dan menyelesaikan mereka di dalam. Nah, tim Jong Hyun pun masuk dalam makam Grid. Sebenarnya ada satu hal yang mengejutkan. Pihak penggali makam yang tadi berada di belakang mereka sebenarnya ditemani oleh Kwok Taek-jeon yang juga melihat Jong Hyun masuk ke dalam makam Grid. Seperti yang diperkirakan, pihak TKBM ikut masuk ke dalam makam. Kwok Taek-jeon sebenarnya tidak tahu kalau dia tengah berjalan dalam perangkap Jong Hyun. Saat masuk lebih dalam, pihak TKBM langsung dihadang oleh Ilya dan juga Dan. Mereka berdua cukup untuk menyulitkan pihak TKBM. Melihat timnya terjepit, Kwok Taek-jeon membagi timnya menjadi 2. Ada yang melawan Ilya serta Dan, kemudian ada juga yang mengikutinya mencari jalan lain. Ilya yang sadar Kwok Taek-jeon membagi tim ternyata tetap tenang. Ketenangan Ilya itu datang karena dia tahu kalau jalan yang dipilih Kwok Taek-jeon memang bisa menghindari pertarungan, tapi itu sudah penuh dengan jebakan. Nah, di posisi Jong Hyun, dia sudah menjelajahi makam jauh lebih dalam. Jae-ha kagum karena Jong Hyun bisa melakukan navigasi dengan mudah. Jong Hyun ternyata tahu interior makam ini bahkan tanpa pengetahuan relik gagak. Makam ini adalah makam di mana Jong Hyun mendapat relik Arcade.
relik andalannya di masa lalu. Dia tentu ingin mendapatkan kembali relik yang berjasa tersebut untuk dirinya, meski bisa saja dia tidak akan menggunakan Arceus lagi. Jonghyun trauma dengan efek samping relik tersebut yang bisa membuatnya tidak tidur karena haus akan pengetahuan. Tidak lama kemudian, mereka sampai di sebuah gerbang yang dijaga oleh 3 iblis. Relik iblis ini akan menguji tim Jonghyun, apa mereka pantas untuk bertemu relik Grid. Ujiannya adalah ujian fisik aneh, yaitu salah satu dari mereka diperintahkan untuk push up 1000 kali dalam semenit sambil bernyanyi dengan tersenyum. Sedikit cemberut saja orangnya akan gagal. Tes ini memang terdengar tidak masuk akal. Lebih parahnya lagi, para iblis ini ternyata memilih orang yang tidak terduga, yaitu Ilya yang baru saja datang. Para iblis ini sengaja memilih Ilya karena Ilya yang paling lemah. Jonghyun tentu panik, tapi dia masih punya cara. Untuk melewati gerbang di depan mereka, ternyata mereka butuh sebuah kunci dari para iblis tadi. Strateginya, Ilya akan mengalihkan perhatian semua iblis dan Jonghyun mencari tahu di mana letak kunci gerbang yang mereka butuhkan. Sayangnya, Jonghyun tidak bisa menggunakan semua skillnya di sana. Relik gagak terus bertingkah aneh. Tapi untung saja masih ada Miller dengan Suge Liang dan juga Sol-Ah dengan relik Gildal. Strategi ini ternyata bisa berjalan mulus. Ilya berhasil menarik perhatian semua iblis dan Jonghyun menemukan kunci yang mereka butuhkan. Dalam sekejap, Jonghyun kemudian membuka pintu dan kabur bersama semua orang. Iblis di sana yang merasa ditipu coba mengejar Jonghyun, tapi mereka ternyata lemah karena bisa dilawan oleh Dan, Miller, dan juga Ilya. Di ruangan lain dalam makam, relik pemilik makam ternyata menyaksikan semuanya. Dia terganggu dengan kecurangan yang dilakukan Jonghyun, tapi anehnya dia juga merasa dekat dan familiar terhadap Jonghyun. Padahal ini adalah pertama kali mereka bertemu. Kita kembali ke tim Jonghyun. Saat masuk jauh lebih dalam, mereka menemukan sebuah ruangan raksasa. Ruangan ini kemudian tiba-tiba hancur dalam sekejap dan menjebak mereka semua. Untung saja, untuk pertama kali relik gagak sempat menggunakan skillnya untuk merestorasi makam. Relik Grid melihat hal ini bingung karena kekuatan merestorasi makam sebenarnya adalah skill dari relik Grid. Selain relik Grid, Jonghyun juga bingung karena dari tadi dia ingin menggunakan skill relik gagak tapi tidak berfungsi sama sekali. Di tengah kebingungan Jonghyun, tiba-tiba relik Grid muncul di hadapannya. Relik Grid ternyata relik Mammon. Relik ini datang dari kisah iblis keserakahan yang pada awalnya merupakan malaikat tapi jatuh karena dia serakah. Nah, Jonghyun kemudian sadar kalau wanita di depannya ini itu adalah bentuk dari relik Arceus yang pernah dia miliki. Relik Mammon kemudian ingin mengusir mereka semua karena telah berlaku curang. Tapi dia juga penasaran dengan Jonghyun yang menggunakan skill Mammon. Jonghyun mengaku kalau itu adalah skill gagak, tapi si gagak tidak ingin banyak bicara. Daripada berdebat lebih panjang dengan Mammon, Jonghyun ternyata bisa memberikan solusi dalam pertemuan mereka berdua. Jonghyun menjelaskan kalau Mammon sekarang itu pasti ingin sekali mengikat kontrak dengan penggali berbakat. Menurut Jonghyun, Mammon sekarang tidak punya alasan untuk menolak Jonghyun karena mereka berdua sudah cocok dari segi skill dan Mammon juga merasa dekat pada Jonghyun. Menurut Mammon itu memang masuk akal, tapi dia harus tetap memberikan tes untuk Jonghyun agar dia bisa diakui. Tes yang dibuat Mammon lumayan mengagetkan. Dia menggabungkan semua iblis bawahannya menjadi iblis raksasa. Mammon kemudian memberikan satu lagi aturan tambahan. Jonghyun harus melawannya seorang diri tanpa bantuan siapapun. Jonghyun bersedia dan tanpa basa-basi dia menggunakan relik Xiangyu. Tebasan dari iblis raksasa ini memang terasa sangat berat. Jonghyun tahu kalau dia mendapat lawan yang menyulitkan kali ini. Berpindah dari tes yang dilakukan Jonghyun, di tempat lain tidak disangka nih kalau Jin Chaewon juga sudah mulai bergerak. Wanita ini ternyata mendatangi tempat Jonghyun menginap sebelum melakukan penggalian makam. Jin Chaewon ternyata ingin menghancurkan tempat tersebut karena dia yakin kalau Jonghyun akan menggunakan relik untuk kabur ke sana. Jin Chaewon ternyata mengobrolkan rencananya ini dengan Rothschild. Rothschild juga menyuruh Jin Chaewon bergegas menuju makam Grid jika dia sudah selesai. Rothschild butuh kekuatan penuh untuk mengalahkan Jonghyun. Saat Jin Chaewon masuk ke dalam apartemen Jonghyun, dia tidak menyangka kalau akan ada orang di sana, yaitu Irene. Irene tahu betul kalau
kalau Jin Chaewon akan melakukan kejahatan pada Jong Hyun. Makanya dia akan melawan Jin Chaewon. Jin Chaewon tentu saja dengan sedang hati melawan Irene. Karena dia tahu relik laba-laba yang ada di tangannya itu punya hierarki yang lebih tinggi dari relik Hand of Midas milik Irene. Dengan mudah si laba-laba menghentikan pergerakan relik Irene. Irene tentu saja marah besar dengan reliknya yang lebih menuruti si laba-laba. Irene menekan Hand of Midas dengan dominasinya. Irene mengalami banyak luka karena reliknya ini menyatu dengan tubuhnya. Tapi dia tidak peduli. Selama dia bisa membantu Jong Hyun, itu sudah cukup. Akhirnya Hand of Midas menyerah dan memutuskan mendengar Irene dan bertarung bersama. Tapi apa mau dikata, Irene kalah dalam semua aspek. Mulai dari tingkatan relik hingga pengalaman bertarung. Cewek pirang ini dihajar oleh Jin Chaewon hingga menembus kamar Jaeha. Di sana Jin Chaewon senang karena dia melihat banyak relik tim Jong Hyun yang bisa dia dapatkan. Irene tahu betul kalau situasi ini tidak menguntungkan. Tapi dia tetap melawan Jin Chaewon. Saat keduanya bertarung, siapa sangka relik Munin yang bisa mengembalikan ingatan malah bereaksi kepada mereka berdua. Sebuah mimpi buruk sepertinya akan terjadi. Ada dua hal menarik yang terjadi di sini. Mulai dari Jong Hyun yang menghadapi Mamon hingga Irene serta Jin Chaewon yang mendapat ingatan mereka kembali. Apa yang akan terjadi kepada Irene yang tahu tentang masa lalunya sebagai raja kebangkrutan? Apa wanita ini akan menjadi jahat lagi? Ya, untuk tahu jawabannya mari kita simpan untuk part selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe obrolan isekai.